pasangan ini dengan penuh kesucian dan tanggung jawab sampai saat pernikahan saudara diteguhkan. Bagaimana jawab saudara Putu Gede Indra Pratama? Terima kasih. Bagaimana jawab saudari Putu Anissa Primaningsih? Terima kasih. Putu Anissa Primaningsih, aku pasangkan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Amin. Putu Gede Indra Pratama, aku pasangkan cincin ini pada jari manismu sebagai tanda kasih dan cintaku padamu. Atas cinta kasih mereka yang boleh akan terus dibina dalam masa pertunangan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kami dari keluarga kedua mempelai, Putu Gede Indra Pratama dan Putu Anissa Primaningsih, memohon dan menyerahkan pelayanan ibadah pemberkatan pernikahan bagi mereka berdua kepada Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat Galang Ninghyang Abian Basi. Kiranya Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis berkenan melayani ibadah pemberkatan nikah bagi mereka berdua. Terima kasih. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saya dan kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang, menyambut dengan sukacita pelaksanaan ibadah pemberkatan nikah bagi Putu Gede Indra Pratama dengan Putu Anissa Primaningsih. Sekarang marilah kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyambut kedatangan kedua mempelai. In
keluarga besar mempelai dan saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini pada saat ini adalah untuk bersama-sama mendampingi saudara Iputu Gede Indra Pratama dengan saudari Putu Anissa Primaningsih yang hendak mengikat janji di dalam Tuhan dalam ikatan suami istri. Marilah kita mendukung serta mendoakan mereka agar pernikahan mereka diberkati Tuhan. Dalam suasana sukacita bersama mereka, kita masuk dalam kebaktian, penetapan, dan pemberkatan nikah ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Pamuji 31. Kita melakukan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Baktinin Ide Sang Aji. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan. Kiranya damai sejahtera dari Dia, Sang Pencipta dan Pemelihara kita, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Rahajeng rauh Pabat Semeton sanes saking kubu tambahan. Keluarga besar Bapak Nyoman Landra yang sudah boleh berkenan hadir pada pagi hari ini mendukung Putu Anissa dan Putu Indra dalam pernikahan mereka berdua. Terima kasih boleh hadir pada hari ini dan kita semua akan bersama-sama mendukung di dalam doa untuk putra-putri kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah ini dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Mari kita nyanyikan pujian Semua Baik. Hidupku dalam tangan-Mu.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mempelai yang berbahagia pada hari ini, di hari yang istimewa ini, marilah kita mengaku segala kelemahan kita sambil memuji keagungan Tuhan secara berbalasan. Kami memuji Engkau ya Allah, pencipta dan pemelihara kami. Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami istri. Di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena dosa tersebut seringkali kebahagiaan nikah menjadi pudar dan hidup berumah tangga menjadi beban. Engkau ya Tuhan, Bapa kami, Engkau tetap mengasihi kami dengan perbuatan-Mu dalam Yesus Kristus. Kami hendak menghayati lagi kebahagiaan nikah orang percaya dalam kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan dan menyucikan hati kami, khususnya mempelai berdua, sehingga dengan kasih dan pengampunan-Mu kami dapat menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Duh yang Yesus titiang sukses. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini dan juga atas pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka saya memberitakan kepada saudara-saudara bahwa Allah telah mengampuni kita dari segala dosa kita, karena Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Pengampunan ini berlaku di dalam nama Allah, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat silakan berdiri, lalu memberi salam namaste dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita semua. Sekarang mari kita menerima petunjuk hidup baru dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16 sampai 17. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikianlah petunjuk hidup baru ini mengingatkan kepada kita agar kita hidup dalam kasih. Kita responi dengan pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang sanggup memulihkan dan menolong kami. Sehingga oleh pemulihan dan pertolongan Tuhan, kami menerima anugerah pengampunan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh selamat dan sukacita di dalam Tuhan.
Saat ini Bapa di surga, kami bersama-sama anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkuasa, Tuhan berotoritas atas kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan akan dapat kami mengerti dan kami bertumbuh serta berbuah di dalam firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkenan Tuhan yang memberkati, mengurapi sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan maksud Tuhan bagi kami. Bapa di surga, kami meyakini otoritas Allah berkuasa di tempat ini, sehingga tidak ada kuasa jahat manapun yang akan merampas firman-Mu, karena kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai 25 saya bacakan bagi kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, bagi kedua keluarga besar, khususnya kedua mempelai pada hari ini. Dan dalam kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup sebagai suami istri. Saya mohon bantuan dari rekan multimedia untuk menyiapkan ayat Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai 25 tadi, nanti untuk di akhir. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang kakek pernah memuat sebuah pernyataan atau menyampaikan pernyataan seperti ini di surat kabar. Ia berkata, dalam ulang tahun pernikahannya yang ke-50, ia berkata, berbeda dengan ulang tahun lahir, kita dengan mudah merayakan tanpa perjuangan. Namun tidak demikian dengan ulang tahun pernikahan. Itu harus diperjuangkan, diusahakan sedemikian rupa untuk bisa dirayakan. Jadi demikian kakek ini menyampaikan bahwa untuk merayakan ulang tahun kelahiran, perjuangannya tidak banyak. Tanpa berjuang pun bisa gitu ya, karena Tuhan yang memberkati hidup kita sampai kita. Tetapi untuk bisa merayakan ulang tahun pernikahan, kakek ini menyampaikan perlu perjuangan, diusahakan sedemikian rupa sehingga tahun depan bisa merayakan ulang tahun pernikahan. Kira-kira benar nggak ya Bapak Ibu seperti itu? Supaya bisa merayakan ulang tahun pernikahan, pernikahan harus diperjuangkan, diusahakan dan dijaga supaya bisa merayakan ulang tahun pernikahan. Ketika saya membaca bagian ini, saya berpikir benar sekali. Sebab untuk bisa merayakan ulang tahun pernikahan, perlu perjuangan dari suami istri yang berkomitmen mengikat janji di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua dan juga jemaat. Hidup suami istri harus diperjuangkan agar tetap utuh dan langgeng. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita bisa tetap hidup sebagai suami istri dalam hubungan yang langgeng,
Maka kita belajar pada hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama-tama dalam bagian ini firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus memberikan nasihat dalam ayat 21, rendahkanlah dirimu. Jadi dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai suami dan istri, juga kepada kedua mempelai yang sebentar lagi akan menjadi suami dan juga istri. Yang pertama-tama saling merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, itulah kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, itulah kita yang sesungguhnya. Jika kita memperlakukan pasangan kita, jika suami memperlakukan pasangannya sebagai ratu, maka suami adalah rajanya, gitu ya. Jika suami memperlakukan pasangannya sebagai pembantu, maka suaminya adalah tukang kebun. Jadi itulah intinya, sandingannya gitu ya. Nah, jadi jika kita ingin tahu siapa atau seperti apakah kita, maka kita bisa mengetahui dengan memperhatikan bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Kalau kita sering menilai negatif pasangan kita, sebenarnya kita juga jangan-jangan adalah orang yang negatif gitu ya. Selalu curiga terhadap pasangan dan menilai pasangan negatif, jangan-jangan kita yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja pandangan dan perlakuan kita terhadap pasangan kita sebenarnya juga itulah bagian dari diri kita. Kalau istri sering membanggakan suaminya, kira-kira apa yang dirasakan oleh suami? Kalau istri sering membanggakan suaminya, suaminya bangga enggak? Bangga sekali gitu ya. Kalau istri sering membanggakan suaminya, otomatis suami menjadi kebanggaan istri dan menjadi kebanggaan semua orang. Kenapa saya mengatakan menjadi kebanggaan semua orang? Karena Amsal 31 ayat 23 mengatakan, karena istri suaminya dihormati dan dihargai, berarti istrinya seringkali menceritakan tentang hal-hal yang baik tentang suaminya, membanggakan suaminya, menghormati suaminya. Sehingga ketika suaminya dibanggakan, maka otomatis suaminya menjadi kebanggaan istri dan juga bagi orang lain menjadi kebanggaan karena dihormati oleh orang lain. Bagaimana sikap istri kepada suami juga akan mempengaruhi sikap anak-anak kepada ayahnya. Nah, ini pasti tepat gitu ya. Bagaimana sikap istri kepada suami, itu juga yang akan diterima suaminya dari orang lain. Kalau istrinya sering mencemooh suaminya, sering memperkatakan hal yang buruk tentang suaminya, merendahkan suaminya, maka orang lain juga tidak akan respect terhadap suaminya. Kenapa? Karena orang yang paling dekat sudah menjelek-jelekkan tentang suaminya. Gitu ya. Nah, seperti itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini sangat mutlak bisa terjadi. Sewaktu istri tidak tunduk dan hormat kepada suami, otomatis juga anak-anak tidak akan hormat kepada ayahnya. Apalagi kalau sering istri atau ibu mungkin memaki ayahnya, suaminya di depan anak-anak, maka bisa jadi juga anak-anak akan melakukan hal yang sama. Karena itulah istri perlu tunduk kepada suami. Sewaktu istri tunduk kepada suami, maka otomatis pasti anak-anak akan hormat dan taat kepada ayah mereka. Demikian juga orang lain. Tentu ini dalam pengertian yang benar, yang positif. Suami sebagai pemimpin, tadi istri tunduk kepada suami gitu ya. Sekarang suami sebagai pemimpin tugasnya adalah melindungi istri dan seluruh isi keluarganya. Sebagai imam, suami menjaga standar kebenaran dalam rumah tangga. Ini menjadi tugas imam, tugas suami. Sekarang zaman sekarang kadang-kadang berbalik.
semoga saya salah Bapak Ibu ya. Tugas imam sering diambil alih oleh istrinya atau ibu gitu ya, yang ngingetin. Harusnya kan bapaknya yang semangat ngingetin. Moga salah saya Pak Raya, karena Pak Raya kaum bapak nih. Gitu ya. Seringkali gitu ya, seringkali, tapi tidak selalu mutlak. Masih banyak bapak-bapak yang bertanggung jawab sebagai imam dalam hidup rumah tangganya. Jadi sebagai imam, ayah atau suami harus menjaga standar kebenaran dalam rumah tangga. Suami harus menunjukkan figur bapak yang benar, gitu ya, bapak yang benar. Kenapa Bapak Ibu suami harus menunjukkan figur bapak yang benar? Karena itu akan mempengaruhi hati anak-anak. Kalau anak-anak tidak mendapatkan figur bapak yang benar, maka ia akan susah sekali memiliki hubungan yang benar dengan Bapa di surga. Itu menjadi tantangan bagi kita suami dan istri. Susah sekali mendapatkan figur Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai anak-anaknya. Kalau suami tidak melakukan figurnya sebagai ayah yang baik dalam kehidupan rumah tangganya. Figur yang baik mempengaruhi dan sangat besar pengaruhnya bagaimana hubungan anak-anak dengan Bapa di surga. Karena itu mari kita mengusahakannya dalam kehidupan bersama sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami dalam hidup berumah tangga. Yang kedua dalam bagian ini kita mau diingatkan bagaimana hidup suami istri itu adalah istri tunduk kepada suami dalam artian bahwa istri bersedia tunduk kepada suami, istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bukan dalam hubungan tadi sebagai majikan dan tuan, bukan begitu ya. Majikan dan pembantunya ya, hamba dan tuan, bukan seperti itu. Tetapi bersedia tunduk kepada suami dalam artian istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Mengapa kita harus tunduk kepada Tuhan? Ketundukan kita kepada Tuhan adalah pilihan kita dengan sukarela. Tidak ada yang memaksa kita untuk tunduk kepada Tuhan, tetapi kita harus tunduk gitu ya. Kita melakukannya dengan sukacita sukarela. Kenapa kita mau sukacita sukarela tunduk kepada Tuhan? Jawabannya pasti karena Tuhan adalah Sang Juru Selamat, Sang Penolong kita yang akan dapat menolong kita dalam seluruh hidup kita, bahkan menyelamatkan kita dari maut. Sehingga kita tunduk kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kalau istri diminta tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan, itu artinya bahwa seorang perempuan yang sudah memutuskan untuk menikah, itu berarti ia memutuskan dan memilih untuk mengasihi suaminya dengan sukacita, dengan sukarela tanpa paksaan. Sehingga hal itu akan terus dapat dilakukan di dalam kehidupan pernikahan. Dalam ketundukan, mengasihi suami seperti mengasihi Kristus, maka dalam bagian ini kita diingatkan tentang sebuah komitmen. Dan ketika istri sudah tunduk terhadap suaminya seperti kepada Kristus, dengan tiap-tiap hari mengasihi suami dengan sukacita sukarela, maka akan terjadi kebahagiaan. Dengan komitmen ini, istri akan menentukan suasana di rumah. Bila istri bersukacita, seisi rumah akan bersukacita gitu ya. Kalau istrinya bersukacita, seisi rumah bersukacita. Kalau istrinya tidak bersukacita, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah berkeluarga mungkin pernah merasakan dan sudah merasakan gitu ya. Pasti suasananya tidak akan nyaman. Tetapi kalau istri sudah bersukacita, suasana isi rumah akan bersukacita. Kemudian yang ketiga dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan suami mengasihi istrinya. Mengasihi istri dalam segala situasi itulah yang diinginkan, diperintahkan oleh Allah kepada suami. Mengasihi istri dalam segala situasi berarti bahwa mengasihi istri tanpa syarat. Mengasihi istri tanpa syarat dengan kasih agape, sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya.
Tuhan mengasihi jemaat dengan rela mengorbankan dirinya supaya jemaat yang berdosa menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Sekalipun Tuhan dihina, disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, Ia rela melakukannya demi menyelamatkan manusia. Demikian jugalah hendaknya seorang suami di dalam mengasihi istri harus seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Berani berkorban, berani mengasihi istrinya tanpa syarat, tanpa pamrih. Lebih tepatnya lagi, seorang suami harus bijaksana terhadap istrinya dalam kehidupan pernikahan. Istri bukanlah saingan suami, melainkan istri adalah orang atau pasangan yang perlu dikasihi dalam kehidupan. Karena kalau istri dijadikan saingan, maka tiap hari akan bersaing gitu ya. Siapa lebih hebat, siapa ini. Sehingga tidak akan ada hubungan yang harmonis kalau menjadikan pasangan sebagai saingan. Yang benar adalah pasangan kita penolong yang sepadan. Secara umum istri memang kuat dalam perasaannya, sedangkan suami kuat dalam pikirannya. Atau secara umum perempuan kuat perasaannya dan suami lebih kuat cara berpikirnya atau pikirannya secara logika. Kemudian kepuasan istri ada di pendengarannya, sedangkan kepuasan suami katanya ada di mata. Itu ya, menurut penelitian. Nah, karena ini berbeda sekali antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Jadi ketika istri kuat di perasaannya, suami kuat di pemikirannya, kemudian kepuasan istri adalah di pendengarannya, sedangkan suami di matanya. Jadi untuk itu menjadi suami yang baik harus berhati-hati dengan perkataan. Karena perasaan istri begitu kuat, jagalah perasaannya. Jangan sampai menyakiti hatinya dengan kata-kata yang tidak baik, tidak benar, kata-kata yang kotor dan sebagainya, sehingga melukai perasaannya. Berpikirlah yang baik ketika seorang suami diberikan pikiran yang kuat. Perbanyaklah komunikasi antara suami dengan istri sehingga hubungan terjaga. Kemudian karena istri kuat di pendengarannya, maka bapak-bapak atau para suami sering-seringlah kasih pujian sama istri gitu ya. Itu sangat baik, nggak ada salahnya kalau kasih pujian, tapi pujian yang tepat pada waktunya dan yang sesuai gitu ya. Jangan yang melebih-lebihkan. Kalau melebih-lebihkan apa namanya Pak Ibu, hiperbola ya. Gitu. Yang tepat, yang sesuai. Karena istri kuat di pendengarannya, jadi sering berikan kata-kata pujian. Karena kebanggaan istri adalah perasaannya, jagalah perasaan hatinya. Kemudian sebagai istri, tadi kita sudah mendengar cara berpikirnya suami itu kuat, kemudian kekuatannya juga di mata gitu ya. Karena itu para istri, ibu-ibu, saya juga berarti berdandanlah yang baik. Berdandan yang baik ini berarti tidak harus ke salon ya Bapak Ibu ya. Berdandan yang baik itu berarti menjaga, merawat diri kita, menjaga kerapian dan kebersihan. Jangan lupa mandi, ibu-ibu sekalipun sibuk gitu ya di dapur, dari baru bangun tidur sampai sore sampai malam. Jangan lupa mandi gitu ya. Karena mandi itu sangat baik dan penting untuk menjaga kebersihan. Anissa pasti tahu karena Anissa seorang medis gitu ya. Nah, jadi seorang perempuan jangan lupa menjaga kerapian dan kebersihan. Saya sering mendengar biasanya ada yang mengatakan dalam pastoral juga dalam pendampingan suaminya kadang sampai inguh gitu. Kenapa? Karena istrinya ternyata dari pagi nggak mandi, pakai daster yang sama dari tadi malam sampai sore, sampai suaminya pulang kerja gitu. Jadi nggak sempat mandi. Nah, jadi ini menjadi bagian kita yang juga harus diperhatikan gitu ya. Berdandan ini bukan selalu ke salon, tapi menjaga kebersihan dan kerapian. Karena tadi para kaum pria dan suami suka melihat yang rapi dan bersih gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan juga buat kita perempuan.
Nah, buatlah suami merasa bangga menjadi menjadi suami saudara sebagai ibu-ibu gitu ya, bagi perempuan. Buatlah suami menjadi suami saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka hidup suami istri yang baik, suami istri harus melakukan 3 peraturan dalam rumah tangganya supaya kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan langgeng. Yang pertama, saling merendahkan diri. Nah, saya mohon Putu Indra dan Putu Anissa bisa membaca bagian ini. Saya mohon bantuan Bapak. Apakah bisa tim multimedia? Efesus, ya, baik. Efesus yang 5 ayat 21, minta tolong ada mic Bapak Ibu. Oh ya, ini mic-nya. Minta tolong dibaca bersama-sama dengan keras ya, bisa lihat di depan. Ya. Bisa? Nggak usah berdiri, duduk aja. Bisa? Ya, nggak kelihatan ya? Yang di sini kelihatan nggak tuh? Nggak juga. Oh ya, boleh berdiri kalau gitu. Iya, baik. Baca bersama-sama dengan keras ya. Yang ayat 21 saja. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Iya. Jadi sudah ingat kata kuncinya ya. Rendahkanlah dirimu di dalam takut akan Kristus. Duduk dulu sebentar. Nanti kalau saya suruh berdiri. Jadi merendahkan diri satu sama lain sebagai suami istri dan lebih lagi dalam hubungan dengan Tuhan. Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan pernikahan kita. Merendahkan diri satu sama lain berarti saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa super, juga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa, ya. Tetapi suami istri adalah rekan kerja yang bersama-sama hidup dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dalam relasi satu sama lain. Yang kedua, saya minta Putu Anissa untuk membacakan ayat yang ke-22. 22. Ya, silakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Baik, terima kasih Putu, silakan duduk. Jadi yang kedua, hidup suami istri adalah istri tunduk kepada suami. Dalam artian istri respect terhadap suami, sikap hormat kepada pemimpin karena suami adalah pemimpin, imam di dalam rumah tangga. Tetap menghormati dan menghargai suami, dan suami harus memposisikan dirinya sebagai imam yang tepat, yang benar dalam kehidupan rumah tangga. Yang terakhir ayat 25. Putu Indra silakan membaca ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, baik, terima kasih, silakan duduk. Jadi jelas sekali dalam bagian ini suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi Putu Indra harus berjuang dalam bagian ini. Kasih artinya mau memberi waktu, mau mendengar dan mengingat apa yang sudah disampaikan oleh istri, gitu ya. Sehingga ketika nanti ada hari-hari istimewa, ulang tahun istri harus diingat, gitu ya. Paling tidak ngucapin selamat dan berdoa karena sebagai imam, gitu ya. Mungkin tidak bisa beli hadiah, nggak apa-apa. Yang penting ucapan selamat dan doa itu yang luar biasa. Mengingat misalnya ulang tahun pernikahan. Nah, jadi bagian ini menjadi satu hal yang mungkin sederhana, tetapi wujud dari kasih suami gitu. Pasti istri akan, wow, suami saya ingat hari istimewa, hari pernikahan, ulang tahun. Dan pasti yang lebih dalam lagi, dalam situasi dan kondisi apapun, tetaplah kasihi istri dengan sungguh-sungguh, dengan kasih agape, dalam seluruh kehidupan. Tentu berbicara kasih tidak hanya suami tetapi istri juga mengasihi suami. Nah, hari ini Putu Indra dan Putu Anissa akan mengikat janji dan diberkati dalam pernikahan, akan mulai hidup baru, ya. Putu Anissa akan hidup baru di dalam Tuhan, sedangkan Putu Indra dan Putu Anissa akan memulai kehidupan baru dalam rumah tangga.
Maka sekali lagi jalanilah hidup bersama-sama dengan takut akan Tuhan, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Maka kehidupan rumah tangga saudara akan langgeng. Selamat memulai hidup yang baru, selamat menempuh hidup baru dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bersama-sama akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa. Namun sebelum sakramen baptisan ini dilayankan, saya hendak menyampaikan penjelasan. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memanggil jemaat-Nya dengan tidak membedakan bangsa atau suku, pria atau wanita, kaya ataupun miskin. Tuhan Yesus mempersekutukan semua orang yang percaya kepadanya dalam satu tubuh yang hidup, yakni jemaat-Nya, di mana Tuhan Yesus adalah kepala dan jemaat menjadi anggotanya. Pada hari ini, saudari kita Putu Anissa Primaningsih siap untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Untuk itu, ia akan menerima sakramen baptisan kudus. Kita dipanggil untuk menerima baptisan kudus, sekaligus dipanggil juga untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudari Putu Anissa Primaningsih, setelah saya selaku pendeta dan majelis jemaat melaksanakan pembinaan dan pengamatan secukupnya berkenaan dengan pemahaman iman dan kesungguhan hati saudari untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka permohonan saudari untuk masuk ke dalam persekutuan Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base, kami sambut dengan sukacita. Agar pengakuan iman dan kesungguhan atau ketetapan hati saudari menjadi nyata dan jelas di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saya minta saudari menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya mohon saudari untuk berdiri.
Ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Apakah saudari berjanji dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa? Apakah saudari berjanji bagaimana jawabannya? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Apakah saudari sebagai anggota dalam persekutuan Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningtyah Hajar Basri, berjanji untuk bertekun dalam doa dan rajin belajar firman Tuhan dengan setia mengambil bagian dalam kebaktian dan pemberitaan Injil? Apakah saudari berjanji? Bagaimana jawab saudari? Ya, saya berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan pengakuan iman dan janji saudari sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya hendak melayani baptisan saudari dalam nama Allah Bapa Putra dan Roh Kudus.
berdasarkan pengakuan iman dan janji saudari, serta baptisan kudus yang telah saudari terima, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menetapkan bahwa saudari sebagai anggota SIDI dalam Persekutuan Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang, Abian Base, dan memperkenankan saudari untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang dilayankan di jemaat Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat silakan duduk. Anissa silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Putu Anissa Primaningsih yang baru saja dimeteraikan di dalam Kristus dan mengikrarkan imannya. Terimalah saudari kita yang baru saja menyatakan keyakinan imannya. Bantulah ia agar imannya bertumbuh dan kuat. Putu Anissa, saudariku, jemaat ini adalah rumah rohani saudari. Lakukanlah tugas-tugas pelayanan bersama dengan seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Sebelum penetapan dan pemberkatan nikah suci bagi Putu Gede Indra Pratama dengan Putu Anissa Primaningsih dilaksanakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dasar pernikahan Kristen dan amanat bagi suami istri. Dasar pernikahan. Sejak semula Allah telah menentukan dan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ia bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 18. Selanjutnya dalam ayat 24, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Dengan itu Tuhan hendak menyatakan bahwa sekarang Ia dengan tangannya menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, supaya dalam pernikahan mereka saling mengasihi dan saling melayani demi kemuliaan Tuhan. Sebab itu pernikahan harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Suami istri hendaknya mengabdi kepada Allah dalam persekutuan kasih, bersama-sama bertanggung jawab atas pembentukan dan pendidikan keluarga serta pengurusan rumah tangga mereka, sehingga hidup mereka sebagai suami istri dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Dalam ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, suami istri hendaknya mencerminkan hubungan seperti Kristus dengan jemaat-Nya yang didasarkan atas kasih dan kesetiaan seumur hidup, sehati sepikir, dan teguh di tengah berbagai pencobaan dan pergumulan hidup. Amanat bagi suami istri. Hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan seperti yang Allah kehendaki dan memelihara tubuhnya sebagai bait Allah. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dalam segala segi kehidupan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang langgeng, yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian. Anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan hendaklah dipelihara serta dididik dalam kasih dan takut akan Tuhan. Mempelai yang saya kasihi, di depan kami majelis jemaat, saudara berdua sudah menyatakan niat saudara akan masuk ke dalam pernikahan. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saudara menyatakan niat tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan.
Pertanyaan yang pertama untuk mempelai laki-laki. Saudara Iputu Gede Indra Pratama, benarkah saudara telah memilih saudari Putu Anissa Primaningsih menjadi calon istri saudara berdasar atas cinta kasih yang murni tanpa rekayasa atau paksaan dari pihak manapun? Bagaimana jawab saudara? Ya, benar. Terima kasih. Mempelai perempuan, Saudari Putu Anissa Primaningsih, benarkah saudari telah memilih saudara Iputu Gede Indra Pratama menjadi calon suami saudari berdasar atas cinta kasih yang murni tanpa rekayasa atau paksaan dari pihak manapun? Bagaimana jawab saudari? Iya, benar. Terima kasih. Pertanyaan berikut saya minta saudara berdua menjawabnya bersama-sama sambil berpegangan tangan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sendirilah yang telah mempertemukan saudara dan sekarang akan mempersekutukan saudara dalam pernikahan? Bagaimana jawab saudara? Ya, kami percaya. Terima kasih. Silakan berhadap-hadapan. Sekarang saya memberi kesempatan bagi saudara untuk mengucapkan janji pernikahan saudara di hadapan jemaat dan Tuhan. Putu Anissa Primaningsih, aku mengambil engkau sebagai istriku, berjanji akan setia mencintai engkau selama kita berdua masih hidup dengan kasih Kristus, baik ketika senang maupun susah, di saat berkelimpahan maupun saat kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, tetap setia kepadamu tanpa pamrih sampai kematian memisahkan kita. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Putu Gede Indra Pratama, aku mengambil engkau sebagai suamiku, berjanji akan mencintai engkau selama kita berdua masih hidup dengan kasih Kristus, baik ketika senang maupun susah, di saat berkelimpahan maupun saat kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, tetap setia kepadamu tanpa pamrih sampai kematian memisahkan kita, di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mempersilakan Anda berdua tetap saling berhadapan. Pengantin laki-laki silakan memasang cincin di jari manis calon istri saudara. Putu Anissa Primaningsih, cincin ini kupasangkan di jari manismu sebagai tanda cintaku yang murni dan janji setiaku kepadamu, di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Putu Gede Indra Pratama, cincin ini kupasangkan di jari manismu sebagai tanda cintaku yang murni dan janji setiaku kepadamu, di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdasar atas pengakuan dan janji saudara,
saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menetapkan pernikahan saudara dan menyatakan saudara sebagai suami istri di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa bagi dua anak-anak kita. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan cinta kasih, dan Allah sendirilah yang telah menganugerahkan cinta kasih bertumbuh di hati anak-anak-Mu, Putu Gede Indra Pratama dengan Putu Anissa Primaningsih. Kami meyakini bahwa oleh tangan Tuhan sendirilah yang telah menghubungkan mereka berdua, sehingga pada hari ini mereka telah mengikrarkan bahwa mereka saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, dan mereka berjanji untuk hidup dalam kesetiaan satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling menopang dalam setiap suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan untung maupun malang, sampai kematian memisahkan mereka. Tuhan, kami mohon, berkatilah janji kedua anak-anak-Mu ini, mampukan mereka untuk mewujud nyatakan dalam hidup pernikahan mereka, sehingga mereka akan berbahagia bersama-sama, sebab Tuhan sendiri adalah sumber kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran mereka, dan juga seluruh kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka akan tetap kuat menjalani setiap suka duka dalam hidup berumah tangga. Kami meyakini oleh pertolongan Tuhan, mereka akan dapat menjalankan kehidupan mereka sebagai suami dan istri dengan baik dalam kekuatan kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, dan saat ini kami mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silahkan duduk. Silahkan berdiri. Saya persilakan Putu berdua untuk berhadap-hadapan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak saat ini Putu Indra dan Putu Anissa telah menjadi suami dan istri. Sekarang saya memberi kesempatan kepada pengantin pria untuk memberikan ciuman kasih kepada istri saudara. Silakan. Iya, selamat Putu Indra dan Putu Anissa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu, inilah sukacita yang boleh kita rasakan pada hari ini. Luar biasa kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kepada Tuhan, dan kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan telah menyertai dan memberkati ibadah sakramen baptisan kudus dan pemberkatan nikah bagi kedua anak-anak-Mu saat ini. Semua kami imani berkat kasih dan perkenanan Tuhan atas kami. Biarlah dalam hidup beriman mereka, Putu Anissa akan terus menjadi berkat dan teladan iman.
Bahkan dalam pernikahan mereka berdua, Tuhan sendiri yang akan menjadi tamu yang utama di dalam hidup pernikahan mereka. Dan mereka akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan pernikahan mereka sebagai suami dan istri dalam perlindungan kasih Allah. Kami mengucap syukur atas kedua keluarga yang telah hadir pada hari ini, menyaksikan, mendukung dan menghantar anak-anak mereka untuk boleh menerima pemberkatan nikah suci pada hari ini. Kami berdoa berkatilah keluarga besar Bapak Iketus Subiarta dan juga keluarga besar Bapak Inyoman Landra. Biarlah melalui pernikahan putra-putri mereka, kehidupan keluarga besar juga akan boleh hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung, sehingga mereka hadir untuk terus mendukung kehidupan pernikahan putra-putri mereka. Karuniakanlah kepada mereka masing-masing kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera Allah melingkupi hati mereka, dan dalam situasi pandemik saat ini, kami meyakini Tuhan melindungi mereka dengan kuasa-Mu. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami juga menaikkan syukur oleh karena Tuhan memberi kami cuaca yang indah pada hari ini, sehingga semua prosesi berjalan dengan baik dan lancar. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk setiap keluarga besar, sahabat dan kerabat yang telah mendukung seluruh rangkaian acara pernikahan bagi Putu Indra dan Putu Anissa. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka masing-masing dalam segala jerih lelahnya dalam melayani Tuhan melalui pernikahan putra-putri kami di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga memohon Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Bagi saudara-saudara kami yang akan kembali ke Singaraja, biarlah Tuhan akan menyertai dan melindungi perjalanan mereka. Pun demikian yang kembali ke Denpasar, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami yang masih di sini, kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kami yang di Abian Base. Dalam situasi ini kami tetap mendukung bangsa dan negara kami, para pemimpin pemerintahan kami, berkatilah mereka ya Allah. Kami meyakini bahwa Tuhan akan melalukan pandemik ini dari negeri kami, dari daerah kami, dan keadaan akan kembali seperti sedia kala. Akhirnya ya Allah Bapa di surga, kami mohonkan berkat bagi pernikahan Indra dan Anissa, biarlah kelak akan lahir putra-putri Allah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terpujilah namamu Bapa, kami naikkan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan kepada kita untuk membawa persembahan kita bisa dikumpulkan dalam kotak yang ada di depan. Untuk itu kita akan iringi persembahan kita dari Kidung Jemaat 318, bait yang pertama dan seterusnya, berbahagia tiap rumah tangga. Rasakan tiap
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pernikahan adik-adik kami pada saat ini. Terima kasih atas firman yang mendasari kehidupan mereka. Biarlah semuanya itu akan membuahkan kemuliaan di tengah keluarga yang baru yang Tuhan karuniakan pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apapun yang kami persembahkan pada saat ini menjadi persembahan yang harum, kudus dan berkenan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjaga dan melihara kami sehingga di dalamnya hanya kasih Tuhan yang kami muliakan. Demikianlah doa kami Tuhan pada saat ini. Kami dasarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita akhiri dengan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Maaf, di jalanku ku diiringi. Sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Persilakan duduk.
Selamat atas pernikahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita bersama-sama sudah mengikuti ibadah pemberkatan nikah anak kita yang terkasih, Saudara Ibu Putu Gede Indra Pratama dengan Saudari Putu Anissa Primaningsih. Kiranya damai sejahtera dan kasih setia Tuhan selalu menyertai, memberkati dan memenuhi kehidupan rumah tangga Putu berdua. Selanjutnya kita bersama-sama akan mengikuti acara penandatanganan surat nikah kepada Bapak Penginjil Putu Hans Widiatmika selaku Sekretaris Majelis Galang Ninghyang Abian Base. Kami persilakan. Salam. Sebelum penandatanganan surat nikah, izinkan kami untuk membacakan isi dari surat nikah biar jelas di hadapan jemaat. Gereja Kristen Protestan di Bali, surat nikah nomor 02/MJ GNH /SN Romawi 2 tahun 2021 telah diteguhkan menurut agama Kristen Protestan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021. Nama Ibu Putu Gede Indra Pratama AMD, tempat tanggal lahir Badung 26 Februari 1988, tempat tinggal lingkungan Banjargede, Abian Base, Mengui, Badung, dengan nama Putu Anissa Primaningsih AMD Kebidanan, tempat tanggal lahir Singaraja 16 Februari 1992, tempat tinggal Banjar Dinas Kelodan, Bengkale, Kubu Tambahan, Singaraja. Dilayani oleh Pendeta Nikadek Suryani SSI Teol di Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, baik pengantin pria maupun pengantin wanita percaya bahwa mereka dijodohkan oleh Tuhan, dan oleh karena itu mereka berjanji untuk saling mengasihi baik dalam suka maupun duka. Pengantin pria Ibu Putu Gede Indra Pratama, pengantin wanita Putu Anissa Primaningsih, orang tua pengantin pria Iketut Subiarte, orang tua pengantin wanita Inyoman Ladre Esos, saksi pengantin pria Putu Gede Darmawan Putra SSI, saksi pengantin wanita Imade Raiswadarma SE, mengetahui Majelis Jemaat Galang Ninghyang Abian Base, Ketua Pendeta Nikadek Suryani SSI Teol, Sekretaris Putu Hans Widiatmika. Kami mengundang kedua mempelai, kedua orang tua, para saksi dan gembala jemaat untuk maju ke depan.
Selamat atas pernikahan saudara berdua. Selamat juga atas baptisan Putu Anissa. Selamat bertumbuh di dalam iman dan selamat menghidupi kebenaran Allah dalam hidup beriman dan dalam hidup berumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jemaat yang sudah melayani penandatanganan surat nikah. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan keluarga. Kepada Bapak Pendeta Imade Subiakte STH kami persilakan. Shalom, Om Swastiastu. Mewakili keluarga besar Putu Gede Indra Pratama, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Karena seluruh rangkaian acara sampai puncaknya saat ini telah berjalan dengan baik. Kita yakin bahwa ini semua karena perkenan Tuhan dan berkat Tuhan atas kita semua. Tentu ini semua juga berjalan atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara semua, terutama Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Bapak Klian Sukoduka, bersama dengan seluruh pengurus Sukoduka, keluarga besar kami, baik yang ada di Abian Base maupun keluarga Buleleng yang sangat menunjang, yang sangat membantu kami dalam proses-proses acara sampai puncaknya saat ini. Dari pertama kami ajak Bapak Ibu, termasuk Ibu Pendeta Majelis Sukoduka, untuk 2 kali ke Buleleng dalam peminangan, kemudian pertunangan. Semua sudah berjalan dengan baik. Kemarin keluarga kami ajak untuk ikut dalam acara Sukoduka, dan ini pun berjalan dengan baik karena kerelaan Bapak Ibu semua dalam menunjang kami keluarga. Emas perak tidak ada pada kami. Yang ada hanyalah ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan kepada kami, sehingga sekali lagi acara boleh berjalan dengan baik. Saya hanya menekankan apa yang dikhotbahkan Ibu Pendeta tadi. Putu Indra sekarang resmi menjadi suami. Putu Anissa resmi menjadi istri. Jadi kalian suami
istri. Hai suami, kasihilah istrinya, dan seterusnya. Hai istri, tunduklah atau hormatilah suamimu. Saatnya kalian berdua menjalankannya. Kalau tidak ngerti, tanya Bu Pendeta lagi ya, beserta dengan majelis Jumat. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Tentu dengan ini juga berarti bahwa kalian berdua meninggalkan masa layang, masa jomblonya ditinggalkan. Jangan sudah suami istri masih bersifat jomblo. Bahkan ada yang banyak mengaku saya masih single di mana-mana. Ini sering menghancurkan keluarga. Kalau Tu Indra dulu sering saya lewat di lapangan itu nongkrongnya di sebelah selatan lapangan. Jadi jangan heran nanti kalau nongkrongnya kelewatan ada telepon masuk, beli putu mulih makan cuma. Jadi putu Anissa marah-marah. Ingat ada istri di rumah. Demikian juga sebaliknya. Jadi sekali lagi tinggalkan masa jomblonya. Pakailah pakaian suami dan istri. Di gereja nanti Tu Indra tidak duduk lagi di pemuda. Saya kira begitu Bu Pendeta ya. Tu Indra duduk di kaum bapak. Di sana belajar menjadi kaum bapak yang baik. Bahkan kalau boleh menjadi contoh. Kalau di pemuda sudah lulus ya. Mudah-mudahan Tu Indra rajin di ibadah pemuda ya. Mudah-mudahan, saya tidak tahu. Putu Anissa sekarang sudah resmi menjadi anggota jemaat Galang Ninggiang Abian Base dan akan duduk di persekutuan kaum ibu. Belajar di sana menjadi kaum ibu yang baik di tengah-tengah ibu-ibu yang lain. Tentu Ibu Pendeta Majelis Jemaat akan terus menuntun kalian berdua sehingga kalian menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, kata orang tidak ada gelas yang tidak bisa pecah. Artinya bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan. Kami mengakui bahwa banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Bapak Ibu. Tutur kata kami, perbuatan kami. Oleh karena itu, mewakili keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama juga untuk sanak keluarga yang kami tidak libatkan di dalam acara-acara karena masa ini sangat terbatas. Ada jatahnya semua. Jadi orang tua Tu Indra ini sudah pusing sekali siapa yang saya undang ini atau itu. Percayalah, kami ingin melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita selalu berpikir apa yang baik, apa yang indah, apa yang manis kita pikirkan, sehingga dalam hidup kita juga akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik.
terakhir sekali, jukut kangkung mebaso sero, kirang langkung ampura. Tuhan memberkati kita. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Imadi Subiakto yang sudah menyampaikan kata sambutan mewakili pihak keluarga. Bapak Ibu Saudara, dengan berakhirnya kata sambutan yang sudah disampaikan oleh perwakilan keluarga, maka berakhir pula keseluruhan rangkaian acara pernikahan anak-anak kita, Putu Indra dan Putu Anissa. Kami mewakili Majelis Jemaat sekali lagi mengucapkan selamat menempuh hidup yang baru kepada kedua mempelai. Selamat menikmati kebahagiaan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga yang baru. Kami juga mengucapkan selamat kepada kedua orang tua dan keluarga besar dari kedua mempelai. Biarlah melalui pernikahan putra-putri kita ini, kedua keluarga akan semakin dipersekutukan di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kedua mempelai dan keluarga menyiapkan santap siang yang akan kita nikmati. Kami mohon kesediaan dari Ibu Diaken Putu Nini Handayani untuk mengantar kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersukacita dan bersyukur pada saat ini Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah sukacita keluarga kami Tuhan, atas pernikahan anak-anak mereka, atas pernikahan Indra dan Anissa, mereka hendak menjamu kami di dalam jamuan makan siang. Tuhan kiranya menyucikan, menguduskan, agar semuanya itu Tuhan berguna untuk kesehatan tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang belum menerima berkat-Mu sama seperti pada kami di tempat ini. Tuhan kiranya mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka, sehingga mereka pun menerima berkat seperti yang kami terima. Terima kasih Bapa. Kami menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Diaken Putu Nini Handayani yang sudah mengantar kita di dalam doa. Sebelum kita benar-benar meninggalkan gedung gereja, kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mengadakan sesi foto setelah acara ini. Dan urutan foto-foto yang akan kita ambil, yang pertama foto pengantin bersama Ibu Pendeta. Kami persilakan.
menjaga dan memelihara masa pertunangan ini dengan penuh kesucian dan tanggung jawab sampai saat pernikahan saudara diteguhkan. Bagaimana jawab saudara Putu Gede Indra Pratama? Terima kasih. Bagaimana jawab saudari Putu Anissa Primaningsih? Terima kasih. Putu Anissa Primaningsih, aku pasangkan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Amin. Putu Gede Indra Pratama, aku pasangkan cincin ini pada jari manismu sebagai tanda kasih dan cintaku padamu. Atas